Zoom je. Udah nama kelihatan. Jenazah Sumaidi berusia 59 tahun ditemukan warga terapung dan hanyut melintasi jembatan gantung di Desa Karangagung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Senin sore. Temuan mayat ini kemudian dilaporkan kepada polisi. Sumaidi rupanya orang yang sedang dicari oleh tim SAR Kabupaten Waikanan. Korban dikabarkan tenggelam pada hari Sabtu lalu di Sungai Wai Umpu yang tak jauh dari rumah korban di Desa Kedaton, Kecamatan Kasui. Menurut anaknya, korban tenggelam saat menyeberangkan 3 ekor sapinya dari kebun menuju kandang. Sapi itu kan ada 3, 2 itu udah di seberang kali, 1-nya masih di gubuk. Nah, setelah itu kan langsung saya susul ke kebun. Saya panggil lah bapak itu kan udah nggak ada lagi. Cuman sapi itulah gubuk udah ditutup. Pencarian korban berlangsung selama 3 hari. Jenazah ditemukan sejauh 87 km dari lokasinya tenggelam. Kita pada hari ketiga ini menemui titik terang di mana korban atas nama Pak Sumaidi telah diketemukan walaupun jarak dari tempat lokasi kejadian itu sekitar lebih kurang 87 km. Alhamdulillah ini berhasil kita ketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Waikanan, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Petugas mengimbau warga agar berhati-hati beraktivitas di Sungai Wai Umpu, sebab saat musim hujan air kerap meluap yang disertai arus deras. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Surat ininya. Inilah arogansi 3 petugas keamanan kantor pemerintah Badan Pertahanan Nasional atau BPN Bandar Lampung. Senin siang mereka merampas kamera 2 jurnalis yang sedang melakukan peliputan di kantor BPN Bandar Lampung. Kedua jurnalis yang diintimidasi tersebut bernama Dedi Caprianto dari media daring Lampung Televisi dan Salda Andala dari harian Lampung Pos. Keduanya diintimidasi satpam saat meliput puluhan perwakilan kelompok masyarakat atau Pokmas dari 20 kelurahan yang mendatangi kantor BPN Bandar Lampung terkait pembuatan sertifikat tanah dan bangunan melalui program Prona tahun 2017 dan hingga kini belum jadi. Dia menanyakan surat tugas segala macam. Kami punya ID card dan itu tidak gubris sama mereka dan mereka langsung ingin mengambil kamera saya, bahkan tangan saya dipegang, terus saya merekam pakai HP juga, sempat mau merebut, tapi nggak sampai dapat sama mereka. Terus ada ucapan sempat suruh menghapus video ya? Ya, salah satunya mereka mengatakan hapus gitu kan, jadi merintahkan untuk menghapus video. Ya kami juga, ini kan untuk kepentingan publik dan itu sudah menjadi tugas kami dan kami langsung pergi itu. Hingga Senin sore, 2 jurnalis yang menjadi korban kekerasan 3 satpam kantor BPN Bandar Lampung belum melapor polisi. Mereka masih berkoordinasi dengan pimpinan perusahaannya. Kejadian ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ancaman hukumannya 2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi masih memburu perampok sadis yang menewaskan seorang pegawai BRI Link di Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Hingga Senin siang, pelaku belum berhasil ditangkap. Kabid Humas Polda Lampung mengatakan hasil penyelidikan pelaku diduga 2 orang. Mereka datang mengendarai motor berboncengan. Pada hari itu, kedua pelaku sempat datang ke TKP 3 kali diduga untuk mengenali situasi. Keduanya makan dan minum es kelapa muda sebelum merampok. Rekaman CCTV terhadap diduga pelaku, kemudian juga ada proyektil yang tentunya akan kami lakukan uji balistik ke Puslap 4 Polri.
Itu yang kami lakukan sekarang ini. Untuk pelaku jumlahnya? Jumlahnya pelaku dari hasil analisa dan di olah TKP tersebut, pelaku diperkirakan 2 orang. Jadi ada 1 orang yang memantau situasi dan membantu pelaku dalam melarikan diri dari lokasi kejadian. Perampokan sadis itu terjadi pada hari Jumat sore lalu. Korban bernama Leli Agustin berusia 20 tahun, seorang mahasiswi di Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU, Lampung Timur. Pelaku datang ke lokasi menyamar sebagai nasabah. Saat suasana sepi, pelaku kemudian merampok korban yang saat itu sedang bekerja sendirian. Korban akhirnya meninggal dunia saat menarik pelaku yang berusaha kabur membawa uang 50 juta rupiah. Saat itu pelaku menembak kepala korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus kejahatan asusila di Kabupaten Pesisir Barat meningkat. Pada awal tahun 2022, sudah 2 kali kasus yang terungkap. Pada pekan lalu, seorang guru SD ditangkap karena mencabuli 14 muridnya. Minggu malam, seorang pemuda pengangguran ditangkap karena dituduh memperkosa seorang remaja putri. Tersangka berinisial AS ditangkap di rumahnya di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat tanpa perlawanan. Perkosaan bermula dari perkenalan tersangka dan korban melalui jejaring sosial. Keduanya kemudian bertemu di salah satu pantai di pesisir barat. Di tempat sepi, korban dianiaya dan diperkosa oleh tersangka. Pada hari Selasa tersebut dilakukanlah perjanjian untuk bertemu. Sehingga dari janjian tersebut terjadilah perbuatan hukum dari pelaku sendiri terhadap korban, yaitu dalam bentuk persetubuhan anak. Sebelum dilakukan persetubuhan tersebut, pelaku ini sempat beberapa kali melakukan tindak kekerasan seperti mencekik, terus membungkam mulut dari korban itu sendiri, sehingga terdapat beberapa luka dan korban sendiri mengalami traumatis akibat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Pesisir Barat meminta para tersangka dihukum berat. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah Pesisir Barat akan menggencarkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan keadaan kejadian di awal tahun 2002 ini, kami mengecam keras kekerasan terhadap anak di bawah umur oleh guru. Yang terkait dengan dengan semua masyarakat maupun dengan media massa, kami satu sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Para orang tua diimbau lebih ketat mengawasi putra-putrinya saat menggunakan media sosial dan lebih mewaspadai teman-teman anaknya yang baru dikenal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka perkosaan terancam 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.